kemarin saya bahas masalah ini ya. Yang pertama, bagaimana persiapan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibu wajib hukumnya gembira ya. Orang yang menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Orang yang menyambut dengan gembira, salah satu hadisnya adalah maka ibu dijauhkan daripada api neraka, tapi yang gembira ya. Nah terus ibu ini bulan Sa'ban ya sekarang. Kalau bulan Sa'ban itu bulannya siapa? Bulannya Nabi. Ibu ingetin ya Bu, bulan Sa'ban itu bulannya Nabi. Kalau bulannya Allah namanya bulan apa? Rajab. Rajab bulannya Allah. Kalau kita namanya bulan apa nih? Bulan Ramadan ya Bu. Nanti ada pertanyaan gitu. Bulannya umat Rasulullah adalah bulan Ramadan. Bulannya Allah itu bulan Rajab. Bulannya Rasulullah bulan. Nah, pada bulan Sa'ban ini Rasulullah melatih daripada puasanya, sedekah dan lain-lainnya ya. Tapi saya bersyukur di sini ada jamaah Syirajul Quran sehingga sebutkan setiap dia ba'da sholat subuh dia melakukan sedekah. Itu yang sebaik-baiknya sedekah. Itu dalil juga. Itu Bu, kalau kita sedekah pada ba'da subuh, waktu subuh, habis sholat subuh tuh sedekah Bu, atau pada saat azan dah boleh sedekah. Itu cakep banget. Itu malaikat mendoakan. Tapi kalau ibu nggak sedekah, sebaliknya malaikat mendoakan yang jelek juga. Makanya bersyukur orang yang istiqomah sedekahnya rutin istiqomah ba'da sholat subuh atau pas azan, itu bersyukur. Ibu rasakan manfaatnya. Coba sekarang seminggu aja ibu lakukan. Seminggu aja ibu lakukan sedekahnya itu pada waktu subuh. Seminggu lakukan entah 2.000, entah 5.000, entah 10.000. Ya pokoknya kalau bisa jangan pagi lah, subuh. Subuh itu sih. Pakai celengan boleh nggak? Iya boleh. Jadi ibu di rumah itu ada celengan. Sebagusnya Pak ketika azan Allahu Akbar, dah mulai Bismillahirrahmanirrahim, dah cemplungin tuh, mau 2.000 kok, mau 5.000, mau 10.000, cemplungin. Itu rutin Bu. Nah kalau misalnya ibu cuma 2.000, kayak celengannya sebulan 2.000 dikali 30 berapa? Berapa? Lumayan 60 ibu sedekahkan gitu. Terserah ibu sedekah ke siapapun, terserah. Itu jalankan, ibu akan mendapatkan ketenangan hidup. Rezeki ibu itu aman. Rezeki itu ibu itu akan dijaga sama Allah. Terus Bu, yakinlah. Gitu. Nah, saya nggak sebutkan namanya siapa. Karena juga saya bilang sama istri, Mi istiqomah Mi, ya. Sengaja kadang-kadang ketika saya sholat subuh di masjid ada orang yang liatin. Tadi di Masjid An-Nur itu bagus. Kenapa? Itu ada namanya sedekah subuh. Cakep tuh. PPK An-Nur. Ada kotak namanya sedekah subuh. Ya, kita masukkan mau 5.000, mau 10.000, mau 2.000. Insya Allah itu malaikat doain kita. Insya Allah itu kita berkah banyak kesalahan kita. Nah, pada bulan Sa'ban ini apa yang kita ucapkan doa adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ibu mengucapkan itu. Semoga nanti tahun depan itu bertemu lagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kita minta sama Allah. Makanya ibu kalau minta sama Allah itu jangan panjang umur, salah. Ibu minta sama Allah itu adalah Allahumma tawil umurna fi ta'atillah. Begitu doanya Bu. Kalau ibu minta panjang umur salah, nggak boleh. Orang kebanyakan ulang tahun panjang umurnya itu salah Bu. Itu salah doanya. Yang sebagusnya adalah Allahumma tawil itu panjang. Tawil umurona, panjangin umur kami ya Allah fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Itu cepat. Kalau ibu panjang umur minta sama Allah, kalau nggak sholat, nggak ngaji, mendingan mati. Kenapa mati? Karena hisabnya lebih ringan. Coba, andai kata minta panjang umur ibu 100 tahun nggak ibadah, hisabnya panjang kan? Panjang lagi. Azab kubur datang panjang lagi. Azab neraka datang panjang lagi. Mumpung umur 30-40 tahun,
udah saya nggak mau ibadah lagi, ya Allah matiin dah, matiin aja nggak apa-apa. Karena kenapa? Lebih awal hisabnya lebih pendek, dibanding lebih panjang umur banyak dosanya, gitu ya. Ya, kemarin saya ceramah juga sama, saya bilang di sana protes Bu, ada satu ibu, bahkan istri saya ikut. Pak Ustadz saya protes, tadi saya nggak setuju sama Pak Ustadz. Kenapa? Kan saya bilang gini Bu, penduduk neraka itu kebanyakan adalah wanita. Langsung digerah. Saya protes katanya Pak Ustadz, suami bukannya istri katanya. Kata dia, ibu tenang-tenang aja Bu, saya bilain Bu, nanti penduduk neraka bukannya istri, suami katanya. Ini mah kan dalil, ini Rasul yang ngomong, bukannya saya. Kata Rasulullah, nanti di yaumil kiamah, di akhirat nanti penduduk neraka kebanyakan perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya dua mulut. Itu alasannya, yaitu mulut atas dan mulut bawah. Yang paling bahaya adalah mulut yang atas. Kenapa? Karena mulut yang atas itu biasa untuk gibah, untuk hasad, untuk dengkiin orang, kan begitu ya? Ini nggak bisa dijaga nih mulut, ya. Kadang kalau kita ngaji nih, ya bareng-bareng semuanya. Kadang kan ide mah enak ngaji, emang udah apa? Kalungnya banyak banget, jangan kaya dia mah. Sudah mulai tuh ya kan? Sudah mulai tuh Bu. Dia ngaji mah ya, kenapa? Keren banget. Gue mah orang kere. Udah mulai. Dia suaminya apa sih kerjaannya? Udah mulai tuh. Beda Bu, orang kalau perempuan sama laki ngumpul, kebanyakan perempuan gosip. Orang perempuan kalau ngumpul kebanyakan ngomongin orang. Beda sama laki-laki. Makanya penduduk neraka kebanyakan perempuan, karena doyan gosip. Yang laki-laki mah jarang. Laki-laki kalau ngumpul ngapain? Ngomongin kerjaan. Ya kan? Coba dah. Laki-laki ngapain? Ngomongin kerjaan. Gimana kerja lu? Lah kalau perempuan, lu tahu nggak emang kenapa? Tetangga gua baru banget beli TV, belagu banget ya, kemarin dia apalagi di motor lagi. Padahal kan kerja apa? Udah mulai dah tuh. Ya, karena kenapa? Gosip, sukanya gosip. Nah, yang paling bawah itu yang bahaya juga, yaitu tidak menjaga mulut. Yaitu kenapa? Dia itu berzina, berselingkuh. Itu yang paling bahaya, ya. Dijaga ya Bu ya. Usahakan kalau pengen nggak masuk neraka banyak perempuan, harus taat sama siapa? Taat sama Allah. Taat sama Allah dan taat sama suami. Tapi taat suami itu yang benar-benar ya Bu. Kalau dia itu untuk kebaikan, kalau dia untuk kezoliman jangan taat, nggak boleh. Untuk kebaikan. Ya, taat sama. Kemarin saya udah ngomong nih di Majelis Taklim Al Husaini, saya udah ngomong. Ibu kalau ngaji ke sini ngomong nggak sama suami. Kalau ibu nggak ngomong sama suami, berarti ibu zolim. Ibu itu berarti siap-siap dapat yang namanya dosa, masuk kubur lagi, masuk kiamat, neraka lagi. Ibu kalau datang ke sini tadi nih, ibu ngomong nggak sama suami? Harus ngomong Bu, wajib. Yang penting suami tahu ibu kemana, begitu. Jangan ibu datang kemana-mana, itu suami agak tahu. Khawatirnya ibu banyak kesini, ibu ke kiri, ada cowok datang. Ya gitu, hati-hati ya. Ternyata dari tempat, baru ngomong apa saya dari sini gitu gimana ya? Ya kalau bisa kemana-mana ibu, kemana-mana usahakan izin sama suami. Walaupun mau ke warung kek, mau kondangan kek, kemana-mana wajib izin sama suami. Jangan sampai nggak izin, itu ada dalilnya juga. Harus taat sama Allah, taat sama suami, menjaga kehormatan suaminya. Gitu Bu ya. Yang kedua, persiapannya ngapain? Ibu itu wajib untuk menambah ilmu pengetahuan seputar bulan Ramadan. Nah ibu jangan diam aja, nih bulan Sya'ban ibu belajar bagaimana seputar Ramadan. Contoh begini, kemana pertanyaan Abi di Utrija, Abi lagi bulan puasa,
Pas bangun saya langsung minum, batal nggak tuh? Tanya begitu. Nah ibu harus tahu ilmunya gitu. Bulan puasa abis subuh kan tidur lagi tuh, dia bangun jam 8 dia lupa minum, batal nggak puasanya? Tidak. Puasanya nggak batal asalkan dia ingat itu air langsung dibuang langsung. Itu berarti boleh untuk melanjutkan. Jangan sampai itu udah diminum, wah iya lupa sampai ketelan lagi, itu baru batal. Terus lagi ibu tahu juga tuh ilmunya. Orang kalau puasa ada yang membatalkan atau yang tidak mendapat pahala. Contohnya apa? Kata Rasul, homsun. Apa homsun bu? Apa homsun? 5. Wahidun satu, salasa, arbaatun, khamsatun. Nah begitu harus bisa bahasa Arab. Kita ditanya sama malaikat mungkar nakir kan udah bahasa Arab bu. Marabbuka harus tahu. Kalau nggak bisa jawab kena azab kubur. Makanya harus bisa tahu bahasa Arab ya. Khamsun, ada 5 yufatir nasaima yang kagak dapat itu pahala. Tuh bulan Ramadan tuh. Ibu dari muda ngejalanin, ternyata kalau ibu tahu begini, ya Allah, ternyata sih nggak dapat apa-apa tuh. 1 saya sebutin nih, al-kadzibu. Apa al-kadzibu? Bohong. Kalau ibu puasa di bulan Ramadan ibu bohong, nggak dapat apa-apa. Namanya ilal ju'i wal atos, hanya aus dan lapar. Ibu nggak dapat apa, ibu mau bu lapar doang, aus doang, tapi nggak dapat pahala. Kalau ibu bohong, begitu. Ibu bohong cuma lapar doang, aus doang, al-kadzibu. Yang kedua adalah wal ghaibatu. Apa wal ghaibatu? Gibah. Ibu puasa nih, ngomongin orang, enggak ada apa-apa. Meskipun secuil, setetes pun ibu ngomongin tuh, enggak ada apa-apa. Dijaga lisan ibu. Wal ghaibah. Yang ketiga wan namimah. Apa wan namimah? Wan namimah beda. Wal ghaibatu wan namimah. Namimah itu adalah mengadu domba. Ibu sengaja di bulan Ramadan ngadu domba. Biarin dia berantem tuh tetangga. Gua mau panas-panasin, gua mau kompok, dia berantem. Biar dia itu keluarganya hancur. Nah, itu namanya mengadu domba. Ibu bikin masalah, ibu ngumpet. Nah, itu namanya ngadu domba. Yang keempat adalah wan nazaru bisahwat, yaitu melihat yang syahwat. Ibu nggak dapat apa-apa kalau ibu ada syahwatnya. Contoh, ibu izin ke suami ke pasar, ngeliat berondong laki-laki 20 tahun cakepnya minta ampun, gantengnya minta ampun itu. Udah begitu laki-lakinya pakai singlet doang, aduh keren banget bidang. Masya Allah. Ibu lagi puasa, lagi belanja ikan teri sama tempe, dia lewat harum banget. Gila tuh cowok cakep amat ya. Hilang tuh pahala. Karena kenapa? Dia melihat dengan syahwat. Ternyata itu emak-emak juga dosa. Sama bu, saya juga begitu. Kalau misalnya pagi nih, saya sama bini naik motor, neng sampai di perempatan Gandul. Ada perempuan cewek masih muda naik Mio, pakai pendek celananya, pakai you can see, pokoknya menor banget. Saya liatin, wow cantiknya, masya Allah. Itu pahala saya hilang bu. Saya nggak dapat apa-apa, cuma haus dan lapar. Tuh, usahakan nanti ibu nih wan nazaru bisahwat, jangan sampai syahwat. Ngerti bu ya? Sama bini sama laki juga begitu di rumah. Jangan bulan Ramadan deket-deketan. Ini juga evaluasi buat kita semua ya. Bulan puasa jangan deket-deketan. Rasulullah itu bulan Ramadan pernah
mencium Siti Aisyah boleh nggak? Boleh. Kalau bulan Ramadan suami ibu minta cium keningnya, kening loh Bu. Kalau suami ibu nih bisa kerja, mami di bulan Ramadan boleh nggak saya kerja cium keningnya? Boleh Bu, halal cium keningnya. Yang nggak boleh adalah cium bibir, mulut, itu nggak boleh, batal. Jadi nggak dapat apa-apa ya Bu ya. Nah berarti kita harus nambah ilmu, belajar ilmu. Yang ketiga adalah Bu, ibu punya planning, perencanaan. Ibu bulan Ramadan ini selama sebulan harus punya rencana Bu. Misal begini, saya mau hatamin 30 juz gitu. Nanti bulan Ramadan saya mau beli beras nih, beras Sirajul Quran mau sedekah, kayak gitu boleh. Saya pengen beli madu mau sedekahin lagi, boleh gitu ya. Iklan dulu. Promosi Iya. Jadi perencanaan. Ternyata Rasulullah itu bulan Sa'ban itu pelatihannya puasa dan sodakoh. Banyak sodakoh dan puasa ya. Ya Bu ya. Itu Abi, saya kan bukan orang kaya nih. Saya kan orang kagak punya. Ibu kagak mudu-mudu sedekah. Orang kaya, orang miskin, orang kagak punya. Sedekah itu wajib. Orang kalau kagak sedekah, ya Allah gimana tadi yaumil qiyamah itu ya Allah. Kalau orang kagak punya Bu, boleh 1.000 kek, 2.000, emang nggak punya apa gitu. Abi, saya punya duit 10.000 beli beras, saya kasih beras. Saya kasih. Buat apa? Buat sedekah, saya kasih. Coba kumpul duit 10.000, saya kasih beras. Ya, seliter. beli kemana? Ya. Terus ibu di bulan Ramadan rencananya kan mau hataman Quran nih. Nanti selama seminggu ada program ini. Nah itu ibu hataman Quran. Atau buat begini Bu, kemarin di grup saya ramai tuh Bu. Jadi di grup saya dibuat satu grup itu ada 30 orang. Masing-masing baca ya, siapa yang juz 1, juz 2, juz 3, alhamdulillah. Selama seminggu selesai, mereka rebutan. Saya mau juz 30, saya mau juz 2, 3, 4, 5. Nah, Kak Ibu nanti di grup boleh, di kelas juga boleh begitu. Buat daftar siapa yang juz 3, juz 4 selama seminggu bisa. Kalau di sini insya Allah nanti selama seminggu offline, kita datang. Selama seminggu ya? Oh 2 minggu Bu, wah insya Allah. Selama 2 minggu insya Allah 30 juz hatam. Selesai. Datang ya Bu ya selama 2 minggu tersebut. Tapi kalau malas nggak apa-apa ya, karena itu godaan setan. Berarti ibu turun aja setan. Ya. Kalau pengen datang ke sini silakan. Berarti ibu sayang sama saya ya, bukan saya sama istri. Karena ntar sama saya juga ya. Sini ke sini Bu ya, lihat. Terus keempat, persiapan ruh dan jasad. Ibu punya ruh kan? Ini persiapan Ramadan, ibu punya ruh nggak? Siapa namanya? Ibu rajin-rajin dong. Kalau sholat fardu nih, ibu selalu baca dong. Summa ila ruhi ibu ida al-fatihah. Ruhi itu bukan meninggal dunia Bu, jadi ruhnya itu dibaca Fatihah. Kalau ibu, saya nggak Bu Ida, saya pengen punya baba ama emak saya. Summa ila arwahi umi abi al-fatihah. Begitu arwahi ada 2 ya. Kalau sendiri, alhamdulillah Bu, ini kalau di istiqomah kan cakep Bu. Ba'da sholat fardu. Pertama kan ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa ke Nabi, boleh summa ila ruhi Ahmad Siraj al-Fatihah. Oh enggak, saya kan sayang sama bini saya, sama anak saya. Summa ila arwahi saya, bini saya, anak saya, sebutin namanya al-Fatihah. Sebutin namanya Bu. Insya Allah itu anak kita, bini kita adem orang kalau dibacain Fatihah. Fatihah itu bukan orang meninggal doang Bu, meninggal dunia summa ila arwahi bukan. Tapi kita yang baca boleh. Summa ila ruhi arwahi, insyaallah ini jasa kita, ruh kita adem. Nah, itu persiapan untuk ruh dan jasad kita. Terus jangan lupa persiapan jasad diantaranya memperbanyak ibadah dan bersedekah di bulan Ramadan. Yang kelima, persiapan materi. Ibu di bulan Ramadan harus punya materi. Materi itu apa materi Bu? Uang, duit. Untuk apa sih Bu? Untuk persiapan buka, untuk persiapan sahur,
usahakan ibu dikit-dikit mah ibu ngumpulin dari sekarang nih ya. Jangan sampai ibu buka atau puasanya nanti itu makanannya yang enggak gizi. Usahakan banyak gizinya, karena kita nggak punya duit udah garam aja udah tiap hari garam, ikan asin sama tempe. Jangan Bu ya, sekali-sekali makan daging gitu. Ya kalau nggak punya daging ya kesini entah saya kasih daging ya. Nah, ya. Terus yang terakhir Bu, yang terakhir nih, Bu, saya mau tanya sama Ibu, ya. Mau tanya nih ya. Ibu pernah sholat malam? Ibu sholat malam itu sholat apa sih? Disebut dalam bahasa Arab namanya qiyamul lail. Sholat apa aja qiyamul lail itu? Sholat tahajud. Sholat apa lagi? Witir, hajat, tobat, ya terawih betul. Ibu tahu nggak urut-urutannya? Pertama apa dulu, terakhir apa, tahu nggak? Ibu jangan sampai pendahulu bangun jam 2 malam. Pengen sholat sunnah, usolli sunnata witri, betul nggak? Salah. Pengen sholat sunnah dia mulai sholat witir, ya salah. Sholat witir itu adalah penutupnya sholat sunnah. Usahakan ibu awalannya itu adalah sholat tahajud. Usolli sunnata tahajud rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai sholat apa lagi? Sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat ibu pengen apa, yang pengen banget apa tuh? Usolli sunnatan hajat rak'ataini. Nanti ibu sebutin hajatnya apa. Dan terakhir ibu tutup dengan doa mau apa, dan sholat witirnya. Nah sekarang saya mau tanya ya Bu, yang bisa jawab dapat hadiah beras. Beras ada banyak beras ya. Hari ini kemarin sudah pesan 2 ton lebih ya, hampir 2 ton udah saya pesan Bu. Udah stoknya udah ada di sana 400 pack udah siap. Jadi siapa yang cepat silakan ya. Yang mesennya bulan Ramadan ke sana agak sulit, beras sekarang sulit karena naik. Ya promosi lagi beras saya. Ya. Bu, yang bisa jawab pinter dapat beras nih. Ini Allah memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu. Waktu tersebut adalah 1/3 malam. Ibu tahu nggak 1/3 malam itu jam berapa? Hah? Terus? Jam 3, setengah 4, 1/3 malam. Iya. Ini saya dulu 1/3 malam atau ya Bu? Dia pengen sholat tahajud jadi pengen dengerin gitu ya. Ya, siap lagi nih, siap lagi. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad suruh milih nih katanya nih. Ini hadis nih. Dari tafsir juga. Suruh pilih waktu begini. Waktu tersebut adalah 1/3 malam. Yang pertama 1/2 malam dan 2/3 malam. Oh, itu harus tahu dulu tuh. Ya, tadi aku sebutin 3 apa? Salah semua. Ya. Jam 12. Ibu ingat ya, catat deh dalam di sini ya, di hati. Di hati. Jangan di sini ya Bu, catat otak, bukan di sini tapi ini hati. Ibu ngapal jangan pakai otak, pakai hati. Kalau otak hilang, hati tidak. Ya kan cinta lihat ke hati bukan ke otak. Siap. Dicatat nih. Dapat memilih yang pertama adalah 1/3 malam menurut waktu Indonesia
ialah kira-kira antara jam 10 sampai jam 11 malam. Tuh catat. Sepertiga malam antara ya Bu, jam 10 sampai jam 11 malam. Pertama. Yang kedua, seperdua malam yaitu antara jam 12 sampai jam 1. Nyetin tuh. Yang ketiga, 2/3 malam antara jam 2 sampai jam 3. Dah ingetin tuh. Itu semua adalah qiyamul lail. Abi jam 10 malam itu qiyamul lail bukan? Iya, itu termasuk qiyamul lail. Kalau jam 7 belum, jam 8 belum, jam 9 belum. Mulai jam 10, jam 11 itu sudah mulai qiyamul lail. Sebagusnya qiyamul lail adalah kita tidur dulu. Supaya kenapa? Kalau tidur kita bersih pikiran kita, langsung ingat Bu. Kalau kita sholat dari pagi, siang, malam kerja, pikiran banyak, kita sholat qiyamul lail kurang. Tidur ada kan? Habis tidur cerah, ingat Allah. Orang pada tidur semua, kita ingat Allah. Ya Allah enak Bu. Orang pada tidur pada ngorok, kita mau Allah, enak banget. Ya Bu ya. Nah gitu tuh. Terus yang terakhir buat ibu nih, saya kasih mutiara buat ibu nih. Ini mutiara. Mutiara saya buat ibu. Terus satu saya pesan lagi ya Bu. Ibu kan di sini banyak tahsin ya. Ibu kalau banyak tahsin udah bisa, silakan ibu bisa buka pengajian di rumah. Tapi kalau ibu belum bisa tahsin, jangan buka dulu ya Bu ya. Sudah bilang sama istri saya, kalau mas bacaannya masih belepetan, ibu jangan buka dulu pengajian, karena takut itu anak dasar dari ibu maksudnya salah semua. Jangan ya. So begini, kalau pertanyaan dari orang tua nih, kok anak saya kok masih belepetan sih, beda sama yang lain. Dia di mana belajarnya? Sirajul Quran. Siapa yang malu? Saya malu Bu, sama istri malu. Ya, jangan sampai kita masih belajar tahsin, masih belepetan. Usahakan jangan buka pengajian, jangan dulu ya Bu, sampai kita dianggap sama Umiin. Oke, baru. Karena Umiin ini apa kata ustaznya, Ustaz Muzamil, kata dia ngajar, langsung ngajar dia gitu ya. Nah, segala pesan nih sama yang lain juga ya, jangan buka dulu sampai kita tahsinnya bagus, baru buka pengajian. Kalau dia belepetan, ibu nanti salahnya kenapa? Anak ibu yang ibu didik itu salah semua. Orang tua komplain, ngaji di mana? Sirajul Quran. Yang mana siapa? Saya. Gimana sih? Iin itu, Bu Iin ngajarinnya masih belepetan. Nah, ya. Nah, saya punya syair buat ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Ya Hamilal Quran. Apa hamilal Quran? Apa hamilal? Hamil. Ya Allah. Habis begini hamil. Ibu, hamilal Quran sebenarnya hafizah. Artinya penghafal Quran. Hamilal Quran artinya sama dengan Al-Quran. Al-Quran, hamil Al-Quran, hafizah gitu ya. Penghafal, bukan orang yang hamil. Masih ada aja orang yang hamil. Ya, saya bacakan ya. Ya hamil Al-Quran, wahai penghafal Quran, sesungguhnya Ar-Rahman telah mengistimewakan engkau dengan karunia mahkota ruh dan bunga dan sedap harumnya. Ibu kalau belajar Quran, penghafal Quran, ibu akan sedap aromanya di masyarakat dan di jagat raya, ibu akan sedap. Wahai penghafal Quran, bacalah At-Tartil, kabar gembira untukmu di hari kiamat. Engkau akan beruntung dengan mendapat ampunan. Tuh. Orang kalau penghafal Quran, ibu nanti di yaumul kiamat akan dapat ampunan dari Allah. Wahai penghafal Quran, wahai pembaca ayat-ayat Al-Quran, baik saat bersama banyak orang maupun sendiri, seluruh langit turut mertah menyertaimu dan jagat raya pun menghirup aroma sedapmu.
Ini syair buat penghafal Quran. Ternyata kalau kita penghafal Quran, seluruh jagat raya makhluk Allah suka sama ibu, ibu akan dimuliakan. Bahkan nanti ketika ibu meninggal dunia, jasad ibu mulia, tidak utuh, tidak dimakan oleh belatung dan lain-lainnya. Insya Allah semangat ya Bu untuk menjadi penghafal Quran. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.